شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا جاءت رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para guru, segenap pengurus DKM Masjid Agung Al-Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah salat zuhur shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, detik ini, kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat zuhur berjamaah, disertai sedang melaksanakan ibadah di hari pertama ibadah puasa Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini. Ini adalah nikmat besar yang diberikan kepada kita. Belum tentu nanti kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Belum tentu tahun depan kita ada umur sehingga kita bisa melaksanakan puasa lagi di bulan Ramadan. Alhamdulillah, ini anugerah dan nikmat yang mesti kita syukuri. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan agung Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu, kita semua sering mendengar, kita semua mungkin sering membaca atau bahkan menyampaikan bahwa Ramadan adalah bulan yang memiliki banyak sekali keistimewaan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Ramadan adalah bulan yang diwajibkan di dalamnya ibadah puasa selama 1 bulan. Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya dilipat gandakan semua pahala, dan Ramadan adalah bulan di mana dibukanya pintu ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya, dan Ramadan adalah bulan di mana dibukakan pintu surga seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tema pada kultum kali ini adalah bagaimana kita bisa meraih rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Bagaimana kita bisa meraih ampunan Allah di bulan Ramadan ini, dan bagaimana kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan ini pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meraih rahmat Allah. Rahmat Allah sangat penting bagi kita. Rahmat Allah sangat kita harapkan, sebab sekalipun ibadah kita rajin, puasa kita rajin, tahajud kita rajin, tanpa rahmat Allah, naudzubillah, bisa jadi ibadah kita tidak diterima, bisa jadi tidak akan kita dimasukkan ke dalam surganya. Naudzubillahi min dzalik. Dalam kaitan dengan rahmat Allah yang sangat penting ini, sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Budala'u ummati la yadkhulunal jannata bi kasrati salatihim wa siyamihim.
bikasrati siyamin, bikasrati salatin, bahwasannya para wali-wali abdal itu tidak masuk ke surga lantaran banyaknya solat. Para wali-wali abdal itu tidak masuk surga lantaran banyaknya puasa. Walakin yarhamuhumullahu ta'ala, tetapi mereka masuk surga karena dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisalamatis sudur, karena keselamatan, karena kesucian hati, wasakhawatil qalbi, dan kemurahan hati dan sifat dermawan, dan juga warahmati lil mu'minin, karena kasih sayangnya terhadap orang-orang yang beriman, lil muslimin, terhadap orang-orang muslim. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau memang salat tidak menghantarkan kita masuk surga, artinya tidak jaminan kita masuk surga. Puasa pun demikian. Lalu untuk apa salat? Untuk apa kita puasa? Salat dan puasa ini hanya mengantarkan kita kepada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah dengar cerita ada seorang hamba 500 tahun ibadah di atas gunung yang diceritakan oleh malaikat Jibril langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba itu protes karena Allah mengatakan kepadanya bahwa dia masuk surga karena rahmatnya Allah. Dia protes bahwa masuknya dia surga itu karena ibadahnya selama ratusan tahun. Akhirnya setelah ditimbang, lebih besar rahmat Allah ketimbang dengan amal ibadahnya. Sampai-sampai Allah ingin memasukkan dia ke dalam neraka, lalu orang tersebut mengakui bahwa yang menyebabkannya masuk surga adalah karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak jadi masuk ke dalam neraka. Hadirin jamaah rahimakumullah, penting sekali mendapatkan rahmat Allah. Kalau begitu enggak perlu salat Pak Ustaz, enggak perlu puasa, kejar aja rahmat Allah. Justru kalau kita lihat hadis yang tadi, wali abdal masuk surga itu bukan karena puasanya, bukan karena salatnya yang banyak. Kita tahu bagaimana ibadahnya para wali abdal yang mendapat julukan paku bumi, yang di dunia hanya ada 7 orang. Apabila satu wali abdal mati, maka Allah akan menggantikannya dengan satu wali abdal yang lainnya. Para wali adalah orang-orang terpilih Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang menjaga bumi, orang-orang yang pasti ibadahnya, taatnya, tekunnya, semua istimewa, semua hebat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka saja solatnya, puasanya tidak memasukkannya ke dalam surga. Tapi apa kata Nabi? Adalah rahmat Allah, dikarenakan apa? Salamatus sudur. Mereka memiliki keikhlasan, kelapangan hati mereka, suci, bersih daripada penyakit hati. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jaga hati ini jika ingin mendapatkan rahmat Allah dari berbagai penyakit hati yang bisa merusak hati kita. Jauhi penyakit iri dan dengki, jauhi namimah dan juga buruk sangka, mengadu domba dan lain sebagainya dari berbagai macam penyakit hati. Karena ini yang dimiliki oleh para wali-wali abdal, sehingga mereka bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasakhawatin nafsi, yang kedua, para wali masuk ke surga atas rahmat Allah karena kedermawanan jiwa mereka. Waliullah adalah orang yang jiwanya dermawan,
bukan dermawan musiman, tapi dermawan yang didasarkan dari jiwanya. Hatinya selalu ingin membantu kepada sesama, selalu ringan tangan untuk memberikan bantuan, apalagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan juga apa yang ketiga, warahmati lil muslimin. Para wali masuk surga karena rahmat Allah, berkat rahmat mereka, kebaikan mereka, kasih sayang mereka yang selalu mereka tanamkan terhadap orang-orang muslim. Jiwa penyayang terhadap sesama muslim, jiwa empati, jiwa peduli yang ada di dalam diri para waliullah lah yang menjadi jalan wasilah turunnya rahmat Allah sehingga mereka masuk ke dalam surga dan termasuk orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kita raih di bulan ini ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering dengar dari TV, kita sering dengar dari medsos dan lain sebagainya, ustadz ceramah, kiai ceramah, khutbah Jumat mengatakan bahwa Ramadan adalah syahrun maghfirah, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tahun lalu saya pernah sampaikan di masjid ini, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah kafaratun lima bainahuma, merupakan penghapus dosa-dosa kita. Tapi itu dosa-dosa kecil yang otomatis dari Ramadan ke Ramadan, kalau imanan wahtisaban kita puasanya benar-benar, otomatis bakal diampunin, dihapus oleh Allah. Tapi dosa besar justru di saat ini adalah momen yang tepat. Di Ramadan ini adalah kesempatan yang tepat untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuh. Taubat yang diiringi dengan pengakuan dosa, taubat yang diiringi dengan penyesalan di dalam hati, taubat yang diiringi dengan janji untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang sama. Inilah taubat nasuha. Fa insyaallah taubat kita kalau kita lakukan di bulan Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan yang merupakan kesempatan kita semua untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Kemudian ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu, diikat setan-setan. Dibuka pintu surga berarti ini adalah anjuran bagi kita untuk taat, untuk rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup pintu neraka berarti merupakan instruksi buat kita, anjuran buat kita agar menghindarkan diri, menjauhi daripada perbuatan maksiat. Lalu bagaimana dengan dibelenggunya setan-setan tapi maksiat masih merajalela di mana-mana? Ini adalah bahasa majazinya hadis, bahwasannya dibelenggunya setan, ruang gerak setan menjadi sempit karena di masjid, di musola, di rumah, di majlis taklim, di setiap tempat malam ini dan malam tadi dan seterusnya di bulan Ramadan dikumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran, bertadarus Al-Quran, beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaksanakan salat tarawih, orang-orang rajin beribadah, rajin bersedekah, rajin memberi dan lain sebagainya kepada sesama. Ini majazi, diikatnya setan-setan itu dibelenggunya sehingga mereka seolah-olah diikat karena ruang geraknya selama Ramadan ini dipersempit karena amal perbuatan baik yang kita lakukan bersama-sama. Hadirin jemaah yang dimuliakan
kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, mari sama-sama kita manfaatkan Ramadan yang baru hari pertama ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tergolong orang yang celaka karena Ramadan datang kita tidak mendapatkan ampunannya, karena Ramadan datang kita tidak mendapatkan rahmat Allah, karena Ramadan datang kita tidak mendapatkan peluang untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.